Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi, Ibu Imron, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Perkenalkan, saya Mutiara Aisyah dengan NIM 19225123. Dengan teman-teman sekelompok saya ada Desti Ekarismawati dengan NIM 19225082 dan Nisrina Muazzaroh dengan NIM 19225245. Kami akan mempresentasikan audit sistem informasi pelayanan PDAM berbasis web menggunakan COVID-5. PDAM menggunakan sistem web untuk layanan pelanggan seperti pendaftaran, cek tagihan, pengaduan, dan informasi gangguan. Sistem yang kurang optimal dapat menyebabkan akses lambat, data pelanggan tidak sinkron, pengaduan tidak tercatat otomatis, serta risiko keamanan data. Oleh karena itu diperlukan audit untuk menilai apakah sistem sudah efektif, efisien, aman, dan sesuai data kelola TI. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana kapabilitas proses TI pada sistem informasi pelayanan PDAM berbasis web. Apakah sistem sudah memenuhi prinsip tata kelola TI sesuai COVID-5? Yang ketiga, apa gap dan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada tujuan penelitian, yang kedua ada tahapan evaluasi kinerja, yang ketiga ada implementasi domain 5 terhadap evaluasi kinerja, yang keempat ada maturity level, yang kelima ada rekomendasi perbaikan, yang keenam ada kesimpulan. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah menilai tata kelola sistem informasi PDAM menggunakan framework COVID-5. Yang kedua ada mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem web. Yang ketiga ada menentukan tingkat kapabilitas atau capabilities level. Yang keempat ada memberikan rekomendasi perbaikan untuk PDAM. Selanjutnya ada tahapan evaluasi kinerja. Yang pertama observasi sistem, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis dokumen yang berisikan SOPTI, alur kinerja, spesifikasi sistem. Yang keempat ada mapping proses terhadap domain COVID-5. Dan yang kelima ada penilaian level kapabilitas, yang keenam ada analisis gap dan rekomendasi. Nama saya Desti Ekarismawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Selanjutnya, implementasi domain COVID-5 terhadap evaluasi kinerja yang mencakup 4 domain utama. Pertama, domain APO, Align, Plan, Organize, yang artinya fokus pada perencanaan dan pengelolaan TI. Implementasi yang dilakukan: 1. Menilai apakah perencanaan TI sudah selaras dengan kebutuhan PDAM, mengevaluasi pengelolaan SDM TI dan struktur tanggung jawab, menilai keberadaan kebijakan dan perencanaan risiko TI. Hasil evaluasinya menunjukkan level kapabilitasnya masih di level 1, kinerjanya belum optimal karena belum ada pengelolaan risiko yang terstruktur. Ada domain BAI, Build, Acquire, Implement. Domain ini berfokus pada pengembangan dan perubahan sistem. Implementasinya menilai bagaimana sistem dikembangkan dan diperbarui, menilai pengelolaan perubahan sistem, change management. Hasil evaluasi yang terlihat kinerjanya belum stabil, risiko kesalahan sistem masih tinggi, level kapabilitasnya masih di level 1 sampai 2. Berikutnya domain DSS, Deliver Service Support, berfokus pada operasional dan layanan TI. Implementasinya menilai layanan sistem kepada pengguna, menilai penanganan gangguan dan keamanan sistem. Dari hasil evaluasi tersebut, terlihat bahwa kinerja layanan masih reaktif, keamanan belum memenuhi standar, level kapabilitasnya masih di level 1 sampai 2. Terakhir, domain MEA,
monitor, evaluate, assess. Domain ini berfokus pada evaluasi dan pengawasan kinerja TI. Implementasinya menilai apakah kinerja TI dimonitor secara berkala, menilai adanya evaluasi dan audit internal. Hasil evaluasi yang didapat, kinerjanya tidak terukur secara objektif. Sulit mengetahui efektivitas TI, level kapabilitasnya masih di level 2. Kemudian kita akan melihat maturity levelnya dengan domain yang kita amati. Lalu ada level saat ini, ada target. Target adalah level maturity yang kita harapkan. Lalu ada gap. Untuk domain yang diamati yaitu APO12 Manage Risk. Untuk level saat ini berada di level 1, lalu targetnya adalah level 3, maka gapnya 2. Itu target atau maturity level yang diharapkan dikurangi level saat ini. Lalu selanjutnya pada domain DSS02 yaitu Manage Incident, level saat ini adalah level 2, targetnya level 3, maka terjadi gap 1. Lalu kemudian domain DSS05 Manage Security, level saat ini adalah level 1 dan targetnya level 3, maka gapnya adalah 2. Lalu ada domain MEA01 Evaluate Performance, level saat ini level 2 dan targetnya level 3, maka gapnya adalah 1. Sehingga dapat kita lihat bahwa sebagian besar proses ini masih berada pada level 1 sampai 2, yaitu perform sampai manage. Yang dimana untuk PDAM itu idealnya mencapai level 3 atau establish proses. Telah disampaikan oleh teman-teman saya hasil dari penelitian kami yaitu pada pelayanan PDAM berbasis web, maka terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu pada keamanan sistem, sebaiknya terapkan SSL atau TLS penuh, dan implementasi hashing password lalu audit log untuk setiap aktivitas user. Pada manajemen resiko, baiknya melakukan identifikasi risiko, teknologi informasi rutin, dan menyusun dokumen risk register. Lalu pada manajemen operasional, yaitu membuat SOP pengaduan dan prioritas insiden, juga membangun dashboard monitoring real time. Pada change management, semua perubahan sistem harus terdokumentasi, menerapkan version control dan approval proses. Berdasarkan hasil audit menggunakan framework COVID-5, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi informasi di PDAM telah berjalan dan mendukung kegiatan operasional. Namun tingkat kapabilitas proses sebagian besar masih berada pada level 1 sampai 2 yang menunjukkan bahwa proses belum sepenuhnya terdokumentasi dan terstandarisasi. Audit juga menemukan adanya kesenjangan pada aspek keamanan informasi, operasional teknologi informasi, dan manajemen resiko. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan tata kelola teknologi informasi melalui penyusunan SOP, penguatan keamanan, serta penerapan manajemen risiko yang lebih terstruktur. Agar apa? Ya, agar kapabilitas proses dapat meningkat dan selaras dengan tujuan organisasi pastinya. Oke, sekian dari saya dan kelompok saya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan presentasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.